Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Tidak banyak daerah di Aceh yang mampu mempersatukan begitu banyak kepentingan sekaligus. Lingkungan hidup, sejarah perjuangan, hak masyarakat adat, investasi, hingga tata kelola pemerintahan. Tapi beda dengan Betung Atuh Bangkalang. Satu kawasan pegunungan di Kabupaten Nagaraya, Provinsi Aceh, kini menjadi ruang pertemuan seluruh kepentingan itu. Di sanalah pemerintah sedang diuji, bukan sekedar dalam mengambil keputusan tentang satu izin usaha pertambangan, tetapi dalam menentukan arah pembangunan di masa depan. Polemik yang berkembang selama beberapa bulan terakhir sering kali dipersempit menjadi perdebatan antar kelompok yang mendukung investasi dan kelompok yang menolak tambang. Cara pandang seperti itu tentu saja terlalu sederhana untuk menjelaskan persoalan yang terjadi sesungguhnya. Yang sedang diperdebatkan justru bukan hanya keberadaan perusahaan tambang, tapi bagaimana keputusan itu dibuat. Apakah masyarakat benar-benar dilibatkan? Apakah seluruh prosedur telah dijalankan secara transparan? Dan apakah seluruh resiko ekologis telah dihitung secara terbuka? Yang tak kalah penting, tentu saja, apakah pemerintah telah sungguh-sungguh memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan sumber kehidupan masyarakat yang telah ada jauh sebelum investasi datang? Pertanyaan-pertanyaan itulah layak dijawab secara terbuka karena menyangkut kepercayaan publik yang merupakan modal utama pemerintah. Sekali kepercayaan itu hilang, tentu saja dokumen administrasi yang paling lengkap sekalipun akan sulit meyakinkan masyarakat. Dalam kasus Betung Atuh, kepercayaan itulah tampaknya mulai terkikis. Masyarakat mengaku tidak pernah dilibatkan secara memadai dalam proses yang berujung pada munculnya izin pertambangan. Itu sebab mereka mempertanyakan rekomendasi yang dikeluarkan aparatur pemerintahan, proses konsultasi publik, bahkan sebagian mengaku baru mengetahui adanya perkembangan izin setelah informasi itu beredar dari mulut ke mulut. Sebaliknya, pemerintah menyatakan seluruh proses sudah berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menegaskan penerbitan izin merupakan kewenangan pemerintah Aceh. Pemerintah juga menyatakan siap membuka dokumen dan menjelaskan lokasi kegiatan eksplorasi kepada masyarakat. Perbedaan pandangan inilah tidak boleh dibiarkan terlalu berlarut. Sebab dalam negara demokrasi, sengketa informasi harus diselesaikan dengan informasi yang lebih terbuka, bukan saling mencurigai. Pemerintah memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa seluruh proses benar-benar memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi publik. Tak ada alasan untuk menutup dokumen yang memang menjadi hak masyarakat, sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan oleh undang-undang. Sebaliknya, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang utuh, bukan sekedar potongan informasi yang beredar melalui media sosial atau percakapan dari mulut ke mulut. Keterbukaan adalah cara paling efektif untuk meredam konflik. Lebih dari itu, Betung Atuh juga mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak bisa lagi diukur semata dari besarnya nilai investasi, sebab paradigma pembangunan telah berubah. Di tengah krisis iklim global, keberadaan hutan memiliki nilai strategis yang jauh melampaui nilai ekonomi, kayunya maupun kandungan mineral yang tersimpan di bawahnya. Hutan menjaga siklus air, mengurangi risiko banjir dan longsor, menyimpan keanekaragaman hayati sekaligus menjadi benteng terakhir menghadapi perubahan iklim. Karena itu, setiap keputusan mengenai kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting harus melalui kehati-hatian yang luar biasa. Prinsip kehati-hatian bukanlah sikap anti-investasi, justru sebaliknya. Prinsip ini menjadi jaminan agar investasi berlangsung secara berkelanjutan dan tidak melahirkan biaya sosial maupun ekologis yang jauh lebih mahal di kemudian hari. Aceh memiliki pengalaman panjang mengenai mahalnya harga yang harus dibayar ketika lingkungan diabaikan. Banjir, longsor, sedimentasi sungai, dan konflik pemanfaatan ruang telah berulang kali terjadi dan menjadi pelajaran bahwa kerusakan lingkungan seringkali baru disadari ketika semua sudah terlambat. Pelajaran itu semestinya menjadi pijakan dalam melihat Betung Atuh. Apalagi kawasan tersebut tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tapi juga menyimpan nilai sejarah dan budaya yang penting bagi masyarakat Aceh. Di sana terdapat jejak perjuangan masa lalu, kawasan yang berkaitan
dengan sejarah konflik serta ruang hidup masyarakat yang telah berkembang selama beberapa generasi. Semua itu tidak mudah dihitung dalam analisis biaya dan memanfaatkan sebuah proyek. Sekali lagi, disinilah pemerintah dituntut untuk memiliki keberanian politik, tapi bukan berarti menolak investasi. Keberanian juga bukan berarti menyetujui semua proyek atas nama pembangunan. Keberanian adalah kesediaan untuk mengevaluasi kembali setiap kebijakan apabila muncul keraguan publik yang beralasan. Keberanian adalah membuka seluruh proses pada pengawasan masyarakat. Keberanian adalah mengakui apabila terdapat kekurangan dalam prosedur. Dan keberanian memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar lahir dari kepentingan rakyat, bukan dari kepentingan kelompok tertentu. Di sisi lain, DPR Aceh memiliki peran penting dalam situasi seperti ini. Lembaga legislatif tidak boleh hanya menjadi ruang penampung aspirasi, tapi juga menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Apabila memang terdapat dugaan kejanggalan dalam proses perizinan, maka pembentukan panitia khusus atau pansus adalah mekanisme pengawasan lain. Patut dipertimbangkan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan hukum. Investigasi yang dilakukan secara independen justru akan memberikan kepastian kepada semua pihak. Jika prosedur benar, hasilnya tentu saja akan memperkuat legitimasi pemerintah. Jika ditemukan pelanggaran, negara memiliki kesempatan memperbaikinya sebelum konflik berkembang lebih jauh. Yang tidak boleh terjadi adalah membiarkan berbagai dugaan terus berkembang tanpa klarifikasi yang memadai. Karena ruang kosong informasi selalu diisi oleh spekulasi. Pada akhirnya, Betung Ateh bukan hanya tentang satu kawasan pegunungan di Nagan Raya, tapi cermin bagaimana Aceh memandang masa depannya sendiri. Apakah pembangunan akan terus diposisikan sebagai pilihan antara investasi dan lingkungan? Ataukah Aceh mampu membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan kepastian hukum dapat berjalan beriringan? Tentu jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya akan menentukan nasib Betung Ateh, sebaliknya akan menjadi ukuran tentang sejauh mana pemerintah benar-benar menempatkan kepentingan publik sebagai dasar setiap kebijakan pembangunan. Karena pada akhirnya, yang akan diingat masyarakat bukanlah berapa banyak izin yang diterbitkan atau berapa besar investasi yang masuk, melainkan apakah pemerintah mampu menjaga kepercayaan rakyat ketika berhadapan dengan keputusan yang menentukan masa depan tanah, hutan, dan sumber kehidupan mereka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi